Pernahkah kamu memikirkannya? Suatu hari nanti kamu akan menutup matamu untuk terakhir kalinya dan tidak akan pernah membukanya lagi. Untuk terakhir kalinya, kamu mendengar suara orang-orang yang kamu cintai. Mereka memanggil namamu, menangis, berbicara. Namun saat itu kamu sudah tidak mampu menjawab apapun. Tubuhmu masih ada di dunia ini, tetapi ruhmu telah memulai perjalanan menuju alam yang belum pernah kamu kenal. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada malam pertama setelah kematian? Apa yang dialami ruh selama 40 hari berikutnya? Dalam kisah ini, kita akan memasuki alam barzakh, sebuah alam yang tersembunyi dan penuh misteri. Sebuah perjalanan yang pasti akan dialami setiap manusia tanpa terkecuali. Dan ada satu pribadi yang mengetahui perjalanan ini dengan sangat jelas. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian. Jika kamu siap, mari kita mulai perjalanan ini. Bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai pengingat tentang kemana kita semua akan menuju. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai. Rasulullah SAW telah bersabda, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan suatu hari nanti, saat itu benar-benar akan datang. Saat yang mungkin selama ini kamu tunda. Saat yang kamu kira masih jauh, padahal ia datang tanpa izin. Napas terakhirmu pun terhembus. Lidahmu tak lagi mampu berbicara. Matamu terbuka, namun tak bisa lagi melihat seperti sebelumnya. Jantungmu berdetak sekali, lalu berhenti. Perlahan, rasa dingin mulai naik dari ujung kaki, merambat ke seluruh tubuh. Ini bukan dingin biasa. Ini adalah tanda bahwa ruhmu akan segera meninggalkan jasad. Para nabi menggambarkan betapa beratnya saat ini. Nabi Daud alaihissalam mengatakan, rasa sakit kematian begitu dahsyat, hingga jika satu helai rambut saja dicabut dengan rasa itu, sebuah gunung pun bisa hancur menahannya. Nabi Musa alaihissalam menggambarkan kematian seperti seekor domba yang dikuliti hidup-hidup, sakit, perih, dan tak terbayangkan. Pada saat itu, ruh mulai dicabut perlahan, dimulai dari kaki naik ke betis, lalu ke perut, dada, hingga akhirnya mencapai tenggorokan. Inilah momen ketika seluruh rasa sakit berkumpul menjadi satu. Allah menggambarkan keadaan ini dalam surah Al-Waqi'ah. Saat itu, tubuh terasa seolah disayat dari segala arah. Setiap bagian, setiap sel merasakan penderitaan yang luar biasa. Inilah sakaratul maut, detik-detik paling menentukan dalam hidup manusia. Di tengah keadaan yang sangat berat itu, setan datang untuk terakhir kalinya. Inilah ujian penutup sebelum kematian. Ia menggoda manusia dengan rasa haus yang luar biasa. Bahkan digambarkan seolah-olah membawa segelas air, lalu menawarkannya sebagai imbalan agar seseorang melepaskan imannya. Pada saat yang sama, seluruh perjalanan hidup seseorang terlintas di hadapannya. Setan terus membisikkan keraguan. Ia bisa datang dalam bentuk yang menipu, bahkan menyerupai orang tua atau orang tercinta yang telah wafat, hanya untuk menyesatkan di detik-detik terakhir. Jika iman tidak benar-benar tertanam kuat di dalam hati, seseorang bisa terperdaya dan kehilangan imannya tepat sebelum ajal menjemput. Karena itulah, hanya orang yang hidup dengan iman yang kuat yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mati sebagaimana ia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana ia mati. Iman yang sejati tidak lahir di saat sakaratul maut, ia dibangun dari kebiasaan hidup sehari-hari. Dan iman itulah yang membuat bisikan setan menjadi lemah dan tak lagi berpengaruh. Bagi orang yang meninggal tanpa iman, kematian menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Para malaikat memerintahkan ruh yang buruk untuk keluar menuju azab. Ruh itu tidak ingin keluar, lalu dicabut dengan keras dan kasar. Tubuh bergetar. Seluruh bagian tubuh terasa seperti ditarik dan disobek dari dalam. Dan pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan yang sangat jelas. Ruh seorang mukmin keluar dengan lembut,
seperti air yang mengalir tenang dari sebuah kendi. Namun ruh orang kafir dicabut, seperti ranting berduri yang ditarik dari kain wol yang basah, menyakitkan, merobek urat dan saraf. Setelah ruh itu tercabut, para malaikat membawanya dalam sebuah wadah yang kasar dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Inilah awal dari penderitaan yang lebih berat. Ketika ruh itu dibawa naik, setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka bertanya, "Ruh kotor milik siapa ini?" Para malaikat penjaga menjawab dengan nama terburuk yang dulu dikenal semasa hidupnya di dunia. Saat ruh itu sampai di langit terendah dan dimintakan izin agar pintu langit dibuka, pintu itu tidak akan dibukakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa pintu-pintu langit tidak dibuka bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bersikap sombong sampai mereka masuk surga seperti unta masuk ke lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Lalu Allah memerintahkan agar catatan amalnya ditulis di sijin, tempat paling rendah. Setelah itu, ruh tersebut dilemparkan kembali ke bawah. Keadaannya digambarkan seperti orang yang jatuh dari langit, lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh, tersesat, hancur, dan tanpa pegangan. Berbeda dengan orang beriman, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah," lalu hidup dengan iman yang istiqamah, tidak akan diliputi rasa takut dan tidak pula bersedih. Saat waktu kematian mereka tiba, yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan para malaikat yang bercahaya. Wajah para malaikat itu penuh ketenangan dan kasih sayang. Mereka berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan rahmat Tuhanmu." Ruh orang beriman pun keluar dengan mudah tanpa paksaan, seperti tetesan air yang mengalir perlahan. Ruh itu kemudian dibungkus dengan kain dari surga yang harum, aroma yang belum pernah ada di dunia. Ruh tersebut lalu dibawa naik ke langit. Setiap kali melewati kumpulan malaikat, mereka bertanya dengan penuh kekaguman, "Ruh yang harum ini milik siapa?" Dan para malaikat menjawab dengan nama terbaik yang pernah disandangnya di dunia. Hingga akhirnya semua pintu langit dibukakan, satu demi satu sampai ke langit ketujuh. Di sana Allah memerintahkan, "Tulislah catatannya di dalam kitab orang-orang yang saleh." Setelah itu, ruh orang beriman dikembalikan ke bumi, ke alam barzakh, untuk menunggu hari kebangkitan dengan ketenangan dan harapan, bukan ketakutan. Setelah kematian, tubuh masih berada di dunia, sementara ruh telah memasuki alam yang berbeda. Proses pemakaman pun dimulai. Jenazah dimandikan dengan penuh adab dan kehormatan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar jenazah diperlakukan dengan lembut dan baik. Walau tubuh terlihat tak bernyawa, hubungan antara ruh dan jasad belum sepenuhnya terputus. Setiap sentuhan, setiap aliran air yang disiramkan ke tubuh tetap dirasakan oleh ruh, namun dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Bukan seperti rasa fisik di dunia, tetapi sebagai kesadaran yang masih ada. Pada saat itu, ruh menyaksikan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu siapa yang benar-benar menangis karena cinta, siapa yang berdoa dengan tulus, dan siapa yang hadir hanya karena kewajiban semata. Inilah momen terakhir kebersamaan dengan dunia, saat tubuh dibersihkan, nama disebut dalam doa, dan perjalanan menuju alam barzah semakin dekat. Kemudian jasad dikafani dengan kain putih sederhana, tanpa jahitan. Setelah salat jenazah, bau tanah mulai terasa. Liang kubur telah siap. Sempit, gelap, dan dingin, itulah rumah baru. Jasad diturunkan perlahan. Tanah pun ditimbun sedikit demi sedikit. Suara langkah kaki orang-orang yang mengantar semakin menjauh, sampai akhirnya benar-benar sunyi. Lalu kubur berguncang. Dindingnya menyempit. Dua malaikat datang, Mungkar dan Nakir. Penampilan mereka menakutkan, mata seperti kilat, suara menggema memenuhi kubur. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjalankan tugas Allah.
Dengan suara yang mengguncang mereka bertanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Orang beriman menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah yang aku sembah sepanjang hidupku." "Ma dinuka, apa agamamu?" "Agamaku adalah Islam." "Man nabiyuka, siapa nabimu?" "Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Ma kitabuka, apa kitabmu?" "Kitabku adalah Al-Quran." "Ma amaluka, apa amalmu?" "Salat yang kujaga sejak muda, kesabaranku saat diuji, rasa syukurku, dan sedekahku di saat sulit. Itulah amal-amalku." Orang beriman mengetahui jawaban-jawaban ini, bukan karena hafalan tetapi karena ia hidup dengannya. Dalam beberapa hadis dijelaskan, saat pertanyaan kubur berlangsung, akan muncul sosok lain. Jika amal seseorang baik, ia akan melihat seorang lelaki berwajah cerah. Pakaiannya putih bersih dan baunya sangat menenangkan. Ketika ditanya, "Siapa engkau?" ia menjawab, "Akulah amal salehmu. Akulah salatmu, puasamu, sujud-sujud malammu, dan air matamu karena Allah. Aku akan menemanimu sampai hari kiamat." Sosok ini melindungi dari himpitan kubur dan dari rasa sakitnya. Kegelapan pun hilang. Kubur yang sempit menjadi luas sejauh mata memandang. Rasa takut berubah menjadi ketenangan dan kedamaian. Jika jawaban di kubur benar, sebuah pintu dari surga dibukakan. Allah memerintahkan agar kubur itu diluaskan dan disiapkan tempat istirahat dari surga. Orang itu pun diperlihatkan tempat tinggalnya kelak, menikmati ketenangan di taman-taman alam barzah, hingga terdengar suara yang menenteramkan. "Bagimu surga, bagimu keridoanku, dan aku tidak akan murka kepadamu selamanya." Inilah balasan bagi orang yang hidup dengan iman dan amal saleh sebelum akhirnya bertemu Allah pada hari kebangkitan. Bagi orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena hidupnya lalai, terlalu sibuk dengan permainan dan kesenangan, serta tidak sungguh-sungguh mengenal Robnya, yang keluar dari lisannya hanyalah satu jawaban lemah, "Aku tidak tahu." Orang kafir dan orang munafik tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Maka para malaikat berkata, "Kami telah mengetahui bahwa engkau akan menjawab demikian." Saat itulah kubur mulai menyempit. Tanah menghimpit tubuh dari segala arah hingga tulang rusuk saling menekan dan bertaut. Kubur yang semula sunyi berubah menjadi tempat azab. Kemudian pintu-pintu neraka dibukakan. Panasnya terasa, baunya menyengat, dan hembusan azab sampai ke dalam kubur. Sementara kubur terus menekan tanpa memberi ruang untuk bernafas. Lalu azab pun bertambah. Kemudian datang satu makhluk lain berwajah buruk, berpakaian kotor, dan berbau lebih busuk dari bangkai. Ia bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah amalmu. Aku adalah dosa-dosamu yang tidak pernah kau tobati. Aku adalah kesempatan yang kau sia-siakan." Makhluk itu akan menemaninya hingga hari kiamat, menambah azab dan penyesalan tanpa henti. Setelah itu, azab lain pun dimulai. Dikirimkan 99 ular ke dalam kubur. Namun ini bukan ular seperti di dunia. Setiap ular diciptakan khusus untuk menyiksa. Setiap gigitannya mengingatkan jiwa pada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Azab ini terus berlangsung sampai hari terakhir. Dan ketika hari itu tiba, azab tidak berakhir, justru dimulai dalam bentuk yang lebih dahsyat. Karena itulah penghuni kubur berteriak, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Saat itu ia menyadari bahwa apa yang ia alami di kubur hanyalah permulaan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kubur dan bersabda, "Seandainya orang yang berada di dalam kubur ini bisa kembali ke dunia, ia tidak akan menginginkan keluarga atau hartanya. Ia hanya ingin salat 2 rakaat." Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati beberapa kubur. Kendaraan beliau tiba-tiba terkejut. Lalu beliau bersabda, "Penghuni kubur ini sedang diazab."
Beliau menambahkan, "Jika bukan karena aku khawatir kalian tidak mau lagi menguburkan jenazah, niscaya aku akan berdoa agar kalian mendengar azab kubur sebagaimana aku mendengarnya." Kemudian beliau berkata, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur," dan beliau mengulanginya 3 kali. Di kubur, tidak ada teman, saudara, orang tua, atau anak. Saat itulah kita sadar bahwa dunia bukan kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanyalah sementara, sedangkan kubur adalah tahap pertama menuju kehidupan yang kekal. Inilah yang disebut alam barzah. Namun alam barzah tidak selalu gelap. Bagi orang beriman, ia dipenuhi cahaya, lebih luas, lebih terang, dan lebih damai daripada dunia. Dan ya, orang yang telah meninggal masih bisa mendengar. Mereka mendengar suara, ucapan, bahkan langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburnya. Hal ini dibuktikan setelah Perang Badar. Rasulullah berdiri di hadapan kuburan orang-orang kafir dan bersabda, "Apakah kalian kini telah mendapati janji Allah dan Rasul-Nya itu benar? Sungguh aku telah mendapati janji Tuhanku benar." Umar bin Khattab pun bertanya dengan heran, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara kepada jasad yang tak bernyawa?" Rasulullah menjawab, "Kalian tidak lebih mampu mendengar dariku dibanding mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab." Artinya, orang mati mendengar. Dan menurut riwayat mereka juga saling berkomunikasi. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan, ketika seorang mukmin memasuki alam barzah, ruh-ruh mukmin lainnya akan datang menyambutnya. Mereka bertanya, dari mana ia datang, apa yang terjadi di dunia, dan kabar orang-orang yang ditinggalkan. Jika ia bertanya tentang seorang teman yang meninggal lebih dulu, lalu ruh-ruh itu tidak mengenalnya, mereka berkata, "Kami tidak pernah melihatnya." Saat itu ia sadar orang tersebut mungkin berada di Sijin, terpenjara sendirian dalam kegelapan. Namun bagi orang beriman, keadaannya berbeda. Ia akan bertemu kembali dengan keluarga dan orang-orang tercinta yang telah wafat sebelumnya. Di alam barzah, mereka hidup dengan tenang. Mereka bertemu, berbincang, bahkan menikmati rezeki. Kehidupan itu nyata, meski tidak sama dengan kehidupan dunia. Yang lebih menakjubkan lagi, sebagian ruh diizinkan Allah untuk berhubungan dengan orang-orang yang masih hidup, terkadang melalui mimpi. Mimpi seperti ini disebut ru'ya syadika, mimpi yang benar, pesan dari alam barzah. Dalam keadaan ini, ruh memasuki alam mitsal, alam gambaran. Karena itu, ketika seseorang bermimpi bertemu orang tua atau orang tercinta yang telah wafat, mimpi tersebut bisa jadi nyata. Bukan sekedar bunga tidur, tetapi perjumpaan ruh atas izin Allah. Berdasarkan hadis tentang burung-burung hijau, Said Nursi menjelaskan bahwa ruh-ruh penghuni surga bebas berkelana di alam barzah, menunggangi burung hijau, menikmati kedamaian dan keindahan surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita berziarah ke kubur, bisa jadi orang yang dikuburkan di sana hadir dan mendengar dengan cara yang Allah kehendaki. Misalnya, saat kamu mengunjungi makam orang tuamu, membaca doa, mengirimkan hadiah pahala, lalu tiba-tiba seekor burung berkicau di pohon dekat makam. Siapa yang tahu, bisa jadi itu ruhnya, yang Allah izinkan datang dalam bentuk tersebut. Ada pula riwayat ketika Ummu Hani, saudari Ali radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ketika kami meninggal, apakah kami akan saling bertemu dan saling mengunjungi?" Rasulullah menjawab, "Ruh itu menjadi seperti burung, memakan buah-buahan surga. Dan ketika hari kebangkitan tiba, setiap ruh akan kembali ke jasadnya." Ada juga yang bertanya, apakah orang-orang yang telah meninggal saling mengenal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka saling mengenal, sebagaimana burung-burung yang bertengger di satu pohon saling mengenal. Artinya, orang-orang yang kita cintai tidak benar-benar pergi selamanya. Mereka hanya menunggu kita di alam barzah. Bagi penghuni barzah, waktu berjalan jauh lebih cepat dibandingkan waktu di dunia.
Kematian bukanlah akhir, baik bagi mereka maupun bagi kita. Ikatan antar ruh tidak pernah terputus, yang ada hanyalah tirai dimensi yang memisahkan. Kematian tidak menghancurkan ikatan itu, melainkan memindahkannya ke alam lain. Bahkan, dengan izin Allah, sebagian ruh dapat menampakkan diri dalam bentuk yang baik di dunia. Pada masa Rasulullah SAW, seorang pemuda bernama Bish dari kabilah Bani Saleh wafat. Ibunya yang sangat sedih datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, banyak orang dari kabilah kami yang wafat satu persatu. Bolehkah aku menitipkan salam kepada anakku melalui mereka?" Rasulullah menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, orang-orang yang meninggal saling mengenal. Mereka bertemu seperti burung-burung yang duduk di dahan yang sama. Sejak saat itu, setiap kali ada orang dari kabilah tersebut yang hampir wafat, keluarganya akan berkata, 'Tolong sampaikan salamku kepada Bish.' Jika kamu kehilangan orang yang kamu cintai, ingat ini. Anggaplah dirimu sedang di sebuah stasiun. Orang yang kamu sayangi hanya naik kereta sedikit lebih dulu, 1 stasiun di depanmu. Kamu tidak bisa menghubungi mereka karena tidak ada sinyal di sana, tapi mereka tetap menunggu, insya Allah. Mereka masih terhubung denganmu. Amal baikmu, sedekahmu, terutama yang diniatkan karena Allah, tetap sampai kepada mereka. Ketika itu sampai, mereka bahagia. Mereka masih peduli, masih menanyakan kabarmu." Seorang ulama terdahulu, Sufyan, meriwayatkan, "Ketika ayahku wafat, aku sangat sedih. Aku sering mengunjungi kuburnya setiap hari. Lama-lama aku mulai jarang datang. Suatu hari saat aku duduk di dekat makam ayahku, aku tertidur. Dalam mimpiku, kuburnya terbuka dan ayahku duduk di sana dengan kain kafannya. Aku pun menangis. Ayahku berkata, 'Wahai anakku, mengapa kamu jarang mengunjungiku sekarang? Aku tahu setiap kali kamu datang, aku merasa tenang. Setiap kali kamu berdoa, bukan hanya aku yang bahagia, tetangga-tetanggaku di kubur ini pun ikut bergembira.'" Lalu muncul pertanyaan, amal apa yang membawa ketenangan di alam kubur? Dan siapa orang-orang yang akan beristirahat dengan damai? Rasulullah SAW bersabda, "Bagi orang yang mati syahid, ada 6 keutamaan di sisi Allah. Ia diampuni dosanya sejak tetesan darah pertamanya. Ia diperlihatkan tempatnya di surga. Ia dilindungi dari azab kubur. Ia aman dari ketakutan besar pada hari kiamat. Ia dipakaikan mahkota kemuliaan, 1 permatanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ia dinikahkan dengan 72 bidadari surga dan dapat memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya." Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda tentang orang-orang yang pahala amalnya tidak terputus setelah wafat. Setiap amal seseorang akan terhenti setelah kematiannya, kecuali orang yang hatinya tetap terikat dengan perjuangan di jalan Allah. Amalannya terus mengalir hingga hari kiamat, dan ia dilindungi dari fitnah kubur. Doa-doamu, amal kebaikanmu, sedekahmu, semuanya adalah hadiah paling berharga bagi orang-orang yang telah wafat. Ketika kamu berada di dalam rahim ibumu, kamulah yang bergantung kepadanya. Kini, melalui doa dan amalmu, kamulah yang bisa menerangi tempat peristirahatannya. Mungkin ayahmu dulu membangun rumahmu di dunia. Sekarang, kamu bisa membangun rumahnya di alam kubur dengan amal solehmu. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ibuku telah wafat. Seandainya ia masih hidup, ia pasti bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Tentu boleh." Dan ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi untuk semua orang yang kita cintai. Mereka hanya menunggu kita di perhentian berikutnya. Dan kelak, insya Allah, saat kita menyusul mereka, kita akan disambut dengan kata-kata, "Apa yang kamu kirimkan telah sampai. Semua hadiahmu telah kami terima." Suatu hari Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tentang dahsyatnya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saat itu kami memiliki kesadaran dan akal seperti sekarang?" Rasulullah menjawab, "Ya,
Kalian akan memiliki akal yang sama seperti yang kalian miliki hari ini. Umar lalu berkata, "Jika memang demikian, maka tidak ada yang perlu aku takutkan. Itu sudah cukup bagiku. Aku tahu bagaimana menjawab mereka." Maka turunlah ayat ini. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah perpindahan menuju alam barzah, sebuah fase kehidupan yang tidak lagi dijalani dengan tubuh, tetapi dengan kesadaran penuh oleh ruh. Di sanalah manusia mulai merasakan buah dari apa yang ia tanam selama hidup di dunia. Hubungan antara yang hidup dan yang telah wafat tidak terputus. Doa, sedekah, dan bacaan Al-Quran dari keluarga serta orang-orang tercinta benar-benar sampai kepada mereka. Semua itu menjadi cahaya di dalam kubur, menenangkan ruh, melapangkan kesempitan, dan mengurangi rasa takut di kesunyian alam barzah. 40 hari bukanlah tahayul. Ia adalah pengingat bahwa keterikatan ruh dengan dunia tidak terputus seketika. Saat ruh mulai menetap di alam barzah, doa dan zikir dari keluarganya memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena itulah banyak keluarga muslim mengisi hari-hari ini dengan membaca Al-Quran, berdoa dan bersedekah. Bukan karena ruh gentayangan, tetapi karena ruh sangat membutuhkan rahmat. Dan sejatinya, ini juga pelajaran bagi yang masih hidup. Karena suatu hari nanti, kita pun akan terbaring di dalam kubur, menanti seseorang yang mengingat kita, membacakan Al-Quran untuk kita, dan bersedekah atas nama kita. Sebab ketika kematian datang, catatan amal tertutup. Seseorang tidak lagi dapat sholat, berpuasa, atau bersedekah untuk dirinya sendiri. Namun rahmat Allah sangat luas. Maka dia membuka 3 pintu yang tetap mengalir setelah kematian. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Inilah keselamatan bagi yang wafat dan tanggung jawab bagi yang hidup. Bayangkan sebuah ruh yang gelisah di dalam kuburnya, lalu para malaikat datang membawa kabar gembira. Anakmu mendoakanmu, putrimu bersedekah atas namamu, ilmumu masih diamalkan. Saat itu, kubur yang gelap berubah menjadi cahaya. Rasulullah bersabda, "Ziarahilah kubur, karena ia mengingatkan kalian kepada kematian." Dan ketahuilah, bagi penghuni kubur Al-Quran adalah hadiah terbesar. Kalam Allah bukan sekedar suara, ia membawa cahaya dan turun sebagai rahmat. Rasulullah bersabda bahwa surah Al-Mulk bisa melindungi orang yang membacanya dari azab kubur. Surah ini seperti perisai yang memberi ketenangan dan menjaga dari siksa. Bahkan jika seseorang tidak rutin membacanya semasa hidup, bacaan Al-Quran dari keluarganya tetap bermanfaat. Para malaikat akan menyampaikan cahaya dan pahala itu langsung ke kuburnya. Di banyak rumah muslim, surah Yasin dibacakan saat seseorang wafat. Ulama mungkin berbeda pendapat tentang rincinya, tapi satu hal yang pasti, Al-Quran bermanfaat bagi yang hidup dan yang sudah meninggal. Bagi yang hidup, ia menjadi pengingat dan petunjuk. Bagi yang wafat, ia menjadi hadiah dan cahaya. Di kubur tidak ada harta, jabatan, atau pencapaian yang menemani. Tapi ayat-ayat Al-Quran menjadi cahaya yang mengusir kegelapan. Surah Al-Fatihah yang dibacakan adalah doa agar Allah memberi rahmat dan petunjuk. Surah Al-Ikhlas yang dibaca dengan tulus memberi pahala besar bagi ruh yang telah pergi. Keindahan Al-Quran adalah ia tidak terikat waktu. Bahkan jika seseorang penuh dosa, bacaan Al-Quran yang tulus untuknya tetap memberi manfaat. Allah Maha Pemurah, dan rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Namun, bagi orang yang hanya mengejar dunia dan melupakan Allah, di kubur mereka akan merasakan penyesalan. Mereka akan diperlihatkan harta, kedudukan, dan kenikmatan yang dulu mereka kejar. Sekarang dinikmati orang lain. Tubuh mereka akan kembali ke tanah, sementara peninggalannya dinikmati manusia. Lalu mereka diperlihatkan surga yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Itulah penyesalan yang paling menyakitkan.
Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memasuki kubur dengan kemuliaan dan ketenangan. Bayangkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan kita hari ini, apa yang beliau akan katakan? Memasuki akhirat seperti meninggalkan panggung setelah lama bermain, lalu duduk bersama penonton yang sejak awal telah menyaksikan setiap langkah hidup kita. Sebelum hari itu benar-benar datang, tanyakan pada dirimu sekarang, apakah para malaikat bangga kepadamu atau justru para setan yang membanggakan namamu? Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hidupmu hari ini, apa yang akan beliau katakan? Ketika kabar tentangmu sampai kepada keluargamu yang telah berada di alam kubur, apakah mereka bersyukur atau bersedih? Jawabannya sedang ditulis saat ini. Dalam setiap napas yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, dan setiap langkah yang kamu jalani. Jangan tunda sholatmu, jangan menunda taubat. Jika kamu perlu memeluk seseorang, lakukan sekarang. Jika kamu pernah melukai hati, perbaiki sekarang. Jika kamu menjauh dari Allah, kembalilah sekarang. Karena besok belum tentu milikmu. Oh Allah. Apakah kalian pernah bertanya, bagaimana kehidupan setelah kematian? Apa yang terjadi pada orang tua kita atau leluhur kita setelah kita menguburkannya? Jika hari ini kamu meninggal, apakah amalmu cukup untuk menyelamatkanmu? Saat semua orang pulang dari pemakamanmu dan tanah menutup tubuhmu, tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Namun, apakah kalian tahu apa saja yang akan kita alami setelah kematian menjemput? Inilah 6 tahap perjalanan manusia setelah kematian menuju akhirat. Tonton dan simak sampai akhir agar kita tidak salah langkah dan tidak menyesal di kemudian hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar ada lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. 1. Alam barzakh. Alam barzakh adalah awal kehidupan setelah kematian, atau biasa disebut dengan alam kubur. Ketika mata kita tertutup untuk terakhir kalinya di dunia, bukan berarti segalanya berakhir. Justru saat itulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Ruh yang selama ini berada di dalam jasad akan dicabut oleh malaikat maut dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keimanan dan amal perbuatan seseorang. Setelah ruh dicabut, jasad akan dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Disinilah alam barzakh dimulai. Lalu apa sebenarnya alam barzakh? Alam barzakh adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat, tempat manusia menunggu hingga hari kebangkitan. Ia bukan dunia dan bukan pula akhirat, tetapi alam tersendiri dengan hukum yang berbeda. Allah Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Waktu di alam barzakh tidak sama seperti waktu di dunia. 1000 tahun di dunia bisa terasa seperti 1 hari, tergantung kondisi ruh seseorang. Saat semua keluarga pulang, saat tanah menutup tubuh kita, saat suara langkah kaki manusia semakin menjauh, kita benar-benar sendirian. Yang menemani kita hanyalah amal perbuatan. Rasulullah bersabda, mayit diikuti oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali, dan 1 akan tinggal bersamanya. Keluarga dan harta akan kembali, dan amalnya akan tinggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah dikuburkan, 2 malaikat yang sangat menakutkan akan datang, yaitu Mungkar dan Nakir. Suara mereka menggelegar, pandangan mereka tajam, dan kehadiran mereka membuat gemetar. Mereka akan mendudukkan mayit, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan nasib. Yang pertama ditanyakan adalah, siapa Tuhanmu? Lalu, apa agamamu? Setelah itu, siapa nabimu? Bagi orang beriman, Allah akan meneguhkan lisannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Namun,
Bagi orang yang lalai, lisannya kaku. Ia hanya mampu berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang dilakukan manusia." Setelah pertanyaan itu, kubur akan menunjukkan hakikatnya. Bagi orang beriman, kubur dilapangkan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya, lalu diperlihatkan tempatnya di surga, ruhnya diberi ketenangan dan harapan. Rasulullah bersabda, "Jika seorang mukmin menjawab dengan benar, maka dibukakan baginya pintu menuju surga." Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan bagi orang durhaka, kubur menyempit hingga tulang-tulang saling berhimpitan, kemudian dipukul dengan palu dari besi, dipenuhi kegelapan dan rasa takut, kemudian diperlihatkan tempatnya di neraka. Inilah azab kubur, dan ia adalah nyata. Di alam barzakh, banyak ruh yang menyesal. Mereka ingin kembali ke dunia, walau hanya sebentar, untuk sholat, untuk sedekah, untuk bertaubat. Namun semua itu mustahil. Penyesalan di alam kubur tidak mengubah apapun. Kesempatan hanya ada selama nyawa masih di badan. Dua, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dari kematian. Setelah manusia melewati kehidupan di alam barzakh yang panjang dan penuh penantian, akan tiba satu hari yang tidak pernah gagal datang. Hari yang telah dijanjikan oleh Allah sejak penciptaan manusia pertama. Hari itu bernama Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Pada hari inilah, semua yang telah mati akan dihidupkan kembali, bukan sebagian, tetapi seluruh manusia tanpa terkecuali, dari Nabi Adam alaihis salam hingga manusia terakhir di akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari kiamat." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16. Yaumul Ba'ats diawali dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan pertama adalah pertanda kiamat dan matinya seluruh makhluk kecuali yang pencipta, yaitu Allah. Tiupan kedualah yang menandai dimulainya kebangkitan seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit berdiri menunggu." Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pada hari kebangkitan, manusia keluar dari kuburnya masing-masing. Kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa harta, dan tanpa kedudukan. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa menutupi aib. Semua kembali dalam keadaan hina sebagai hamba, berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Sahabat beriman, keadaan manusia saat Yaumul Ba'ats berbeda-beda sesuai dengan amal semasa hidup di dunia. Orang beriman dan bertakwa dibangkitkan dengan wajah berseri, hati dipenuhi harapan, tidak diliputi rasa takut berlebihan. Sedangkan orang kafir dan pendosa dibangkitkan dengan kondisi wajah tertunduk, dipenuhi rasa takut dan penyesalan, dan tubuh gemetar menunggu keputusan. Di saat itu, banyak manusia baru menyadari kesalahan hidupnya. Namun, kesadaran itu sudah terlambat. Tidak ada lagi taubat, istighfar, dan amal syalih tambahan. Yang ada hanyalah catatan amal yang telah ditutup sejak kematian. Perlu ditegaskan, kebangkitan ini bukan untuk kembali ke dunia. Tidak ada kesempatan hidup kedua. Tidak ada kesempatan memperbaiki masa lalu. Yaumul Ba'ats adalah gerbang menuju pengadilan Allah, bukan kehidupan baru di dunia. 3. Padang Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh makhluk. Setelah seluruh manusia dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats, semua langsung digiring menuju satu tempat yang sangat luas, datar, dan mengerikan. Tempat itu bernama Padang Mahsyar. Inilah hari berkumpulnya seluruh makhluk, hari di mana tidak ada satupun manusia yang tertinggal. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, hari ketika kami kumpulkan mereka, maka tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. Sahabat pustaka ilmu yang dikumpulkan di Padang Mahsyar bukan hanya manusia, tetapi seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman, seluruh jin, seluruh hewan, dan seluruh makhluk hidup.
Tidak ada lagi perbedaan antara raja dan rakyat, antara orang kaya dan miskin, dan antara pejabat dan rakyat jelata. Semua berdiri sama sebagai hamba yang menunggu keputusan Allah. Padang mahsyar sangat berbeda dengan bumi yang kita kenal. Dan padang mahsyar bukanlah salah satu tempat di dunia yang kita saat ini kenal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit pun demikian. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Semua makhluk berdiri di tanah putih kemerahan. Sejauh mata memandang hanya manusia dan makhluk yang berdesakan. Pada hari itu matahari didekatkan ke kepala manusia dengan jarak hanya sejengkal dari kepala kita. Bayangkan panasnya, manusia akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Namun, tingkat keringat berbeda-beda sesuai amal. Ada yang sampai mata kaki, ada juga yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai menutup mulut dan telinga. Dan tidak ada tempat berteduh, kecuali bagi mereka yang diberi naungan oleh Allah. Lalu, siapa saja golongan yang mendapat naungan Allah? Rasulullah bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan 6. Seseorang yang bersyadaqah dengan satu syadaqah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di padang mahsyar, setiap manusia akan didampingi 2 malaikat. Pertama adalah malaikat penggiring yang akan menggiring manusia menuju tempat hisab. Kedua adalah malaikat saksi yang menjadi saksi atas seluruh amal perbuatan makhluk. Tidak ada yang bisa berdusta, tidak ada yang bisa beralasan, bahkan anggota tubuh sendiri akan berbicara. Hari di padang mahsyar bukan sehari seperti di dunia. Allah Ta'ala berfirman, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Namun, bagi orang beriman, waktu akan terasa singkat, sedangkan bagi pendosa, waktu terasa sangat panjang dan menyiksa. Pada hari itu, anak lari dari orang tuanya, istri akan lari dari suaminya, semua manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada yang peduli orang lain, semua hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Empat. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal perbuatan. Setelah manusia berdiri lama di padang mahsyar dalam ketakutan, kepanasan, dan penantian yang seolah tak berujung, maka tibalah satu fase yang sangat menentukan nasib manusia untuk selamanya. Fase itu bernama Yaumul Mizan, hari penimbangan amal perbuatan. Pada hari ini, bukan lagi status yang dinilai, bukan rupa yang dipandang, bukan keturunan yang dibanggakan. Yang Allah timbang hanyalah iman dan amal. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Pada hari itu, setiap manusia akan menerima buku catatan amalnya. Ada yang menerima dari sebelah kanan, ada yang menerima dari sebelah kiri atau dari belakang. Tidak ada satupun amal yang terlewat, baik itu salat yang khusyuk, sedekah yang ikhlas, ucapan yang menyakiti, bahkan niat buruk yang disimpan, semuanya tertulis rapi dan lengkap. Pada Yaumul Mazan, kebaikan akan ditimbang di satu sisi, keburukan akan ditimbang di sisi lainnya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang memuaskan. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 6-9. Sahabat beriman, pada saat itu tidak ada lagi alasan, saya niatnya baik, saya terpaksa, atau saya hanya ikut-ikutan.
Semua sudah selesai sejak ajal menjemput. Betapa maha adil dan maha pengasihnya Allah. Amal yang kita anggap kecil di dunia bisa menjadi penyelamat besar di akhirat. Bahkan, senyum yang ikhlas atau ucapan baik, semua itu bisa memberatkan timbangan amal perbuatan kita. Namun, dosa juga tak terhapus begitu saja. Jika dosa lebih banyak dan tidak ditaubati, maka timbangan akan condong ke keburukan. Dan pada saat itu, penyesalan tidak lagi berguna. Air mata tidak menolong, dan permohonan tidak dikabulkan. Amal yang tidak ikhlas, atau amal yang untuk pamer, amal yang bercampur maksiat, bisa menjadi sia-sia di Yaumul Mazan. Sahabat Pustaka Ilmu, Yaumul Mazan adalah detik-detik paling menegangkan dalam seluruh perjalanan akhirat. Karena setelah semua amal ditimbang, nasib kita akan mulai terlihat, arah perjalanan mulai ditentukan, dan penyesalan atau kebahagiaan mulai terasa. Dan manusia hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikanku." Lima, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan. Setelah amal ditimbang pada Yaumul Mazan, manusia tidak serta-merta langsung menuju surga atau neraka. Masih ada satu tahap yang jauh lebih menegangkan. Tahap di mana setiap detail hidup kita diperiksa satu persatu. Tahap itu bernama Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan. Pada hari ini, manusia dipanggil satu persatu, berdiri sendirian di hadapan Allah, tidak diwakilkan, tidak didampingi keluarga, tidak dibela siapapun. Setiap jiwa akan dihisab. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, "Sesungguhnya kepada Kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka." Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Tidak ada satu jiwa pun yang lolos, tidak ada satu amal pun yang terlewat, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun disembunyikan rapat-rapat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hisab dilakukan dengan sangat teliti. Hisab Allah bukan seperti pengadilan dunia. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, bahkan apa yang terlintas di dalam hati. Tidak ada dalih, "Saya lupa, saya tidak sengaja," karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah menjelaskan bahwa pada Yaumul Hisab, Allah akan berbicara langsung dengan hambanya. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang di antara kalian, kecuali Rabb-Nya, akan berbicara langsung dengannya tanpa penerjemah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah akan memperlihatkan dosa-dosa hambanya satu persatu, hari demi hari, dan amal demi amal, hingga hamba itu yakin bahwa dirinya akan binasa. Namun, bagi orang beriman yang ikhlas dan bertaubat, Allah akan menutup aibnya. Sahabat Pustaka Ilmu, tidak semua manusia menjalani hisab dengan cara yang sama. Ada hisab yang ringan, yaitu bagi orang beriman yang hatinya ikhlas, rajin bertaubat, dan menjauhi dosa besar. Sedangkan hisab yang berat adalah bagi mereka yang sering meremehkan dosa, suka menunda taubat, dan berbuat zalim. Jika manusia mencoba mengingkari dosanya, maka anggota tubuhnya sendiri akan berbicara. Tangan bersaksi atas apa yang diambil, mata bersaksi atas apa yang dilihat, kaki bersaksi kemana ia melangkah. Tidak ada kebohongan yang tersisa. Di Yaumul Hisab, banyak manusia yang berkata, "Seandainya aku beramal syalih dahulu." Namun, kata "seandainya" sudah tidak berarti apa-apa. Kesempatan telah berlalu, catatan telah ditutup. Tinggal menunggu keputusan kemana selanjutnya dia akan melangkah. 6. Jembatan Syirat, jembatan di atas neraka Jahannam. Sahabat beriman, setelah manusia melewati Yaumul Hisab, setelah dosa dan pahala dihitung, setelah aib dibuka dan rahmat Allah diharapkan, perjalanan belum berakhir. Masih ada satu fase paling menegangkan, fase yang setiap manusia pasti melaluinya, tanpa pengecualian. Fase itu adalah Syirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, "Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatanginya, neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang pasti." Quran Surah Maryam ayat 71. Ayat ini membuat para ulama menangis, karena artinya setiap manusia pasti akan melewati neraka. Karena jembatan Syirat terletak di atas neraka Jahannam, tidak ada jalan lain, bahkan untuk menuju ke surga pun
kita harus terlebih dahulu melewati jembatan Syirat. Yang membedakan hanyalah apakah kita selamat atau terjatuh. Lalu, seperti apa jembatan Syirat itu? Rasulullah menggambarkan Syirat sebagai jembatan yang lebih tipis dari rambut, bagaikan rambut yang dibelah 7, jauh lebih tajam dari pedang. Di bawahnya terdapat api neraka yang menyala-nyala. Rasulullah bersabda, kemudian dibentangkan Syirat di atas jahanam. Hadis riwayat Muslim. Di bawah jembatan itu terdapat api yang menyambar. Rantai dan kail neraka menyambar manusia, dan terdengar teriakan dan jeritan dari bawah. Dan di atasnya, manusia berjalan dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Sahabat beriman, di Syirat tidak semua manusia melihat dengan jelas. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu kamu melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sisi kanan mereka. Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Cahaya itu berasal dari keimanan, syalat, dan amal syalih setiap manusia. Ada yang cahayanya terang seperti matahari, lalu ada yang seperti bulan, ada juga yang seperti bintang, bahkan ada yang padam dan menyala-nyala. Sedangkan orang munafik kehilangan cahaya dan mereka tertinggal. Saat melewati Syirat, manusia melewatinya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Rasulullah bersabda, di antara mereka ada yang melewati Syirat secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Hadis riwayat Ahmad. Kecepatan ini murni tergantung amal. Saat kita sholat tepat waktu, maka kita akan melewatinya lebih cepat. Saat kita bersedekah dengan ikhlas, maka lebih ringan saat melewatinya. Sedangkan, jika kita melakukan dosa dan berbuat zalim, maka akan memperlambat dan membuat tergelincir. Manusia terjatuh ke neraka. Rasulullah bersabda, di antara mereka ada yang tertinggal karena amalnya, dan di antara mereka ada yang diselamatkan setelah disiksa. Hadis riwayat Muslim. Saat manusia melewati jembatan Syirat, ada yang langsung jatuh, ada juga yang ditarik dengan rantai neraka, dan ada juga yang tergelincir karena dosa kecil yang diremehkan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Sahabat pustaka ilmu, pada saat semua manusia diam ketakutan saat hendak melewati Syirat, disinilah doa para nabi berperan sangat penting untuk umatnya. Pada saat inilah kita sangat membutuhkan kepada syafaat baginda Nabi Muhammad. Shalawat kepada Rasulullah mungkin sangat sering kita remehkan, tapi pada saat itu shalawat kitab Isa menjadi salah satu penyelamat kita. Rasulullah bersabda, tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul, dan doa mereka adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis riwayat Muslim. Syirat adalah pemisah antara surga dan neraka, detik terakhir sebelum kebahagiaan atau kesengsaraan abadi. Jika kita bisa melewati Syirat, di ujung sana sudah menanti surga dan seluruh nikmatnya. Sedangkan jika kita sampai terjatuh, mungkin kita harus terlebih dulu mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia. Karena Rasulullah sudah pernah memberikan kabar gembira bahwa seluruh umatnya akan masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menjawab, orang yang menaatiku akan masuk surga. Adapun orang yang mendurhakaiku, maka ia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari nomor 7280. Sahabat pustaka ilmu, selama nafas masih ada, pintu ampunan belum tertutup, mari kita kembali kepada Allah sebelum kita dipanggil tanpa persiapan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Karena setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan kedua. Inilah akhir perjalanan bagi mereka yang mendustakan kebenaran, neraka Jahannam.
tempat di mana kesengsaraan tidak mengenal akhir dan setiap detik adalah penderitaan tanpa henti. Lihatlah, di hadapanmu terbentang 7 pintu neraka. Setiap pintu diperuntukkan bagi golongan yang berbeda-beda. Para pendosa diseret dengan rantai besi, kaki dan tangan mereka terbelenggu. Tidak ada senyuman, tidak ada belas kasih, hanya kemurkaan yang menyala-nyala. Para penjaga neraka menatap dingin, menghempaskan manusia ke dalam kobaran api yang membara. Apakah engkau mengira api di dunia sudah cukup panas? Tidak, api Jahanam 1000 kali lipat lebih panas. Ia menyala-nyala, membakar tanpa henti, menghanguskan tubuh, lalu mengembalikannya lagi untuk merasakan siksa yang lebih pedih. Tidak ada makanan lezat di sini, hanya pohon zakum, pahit dan penuh duri yang mengoyak tenggorokan. Tidak ada air yang menyegarkan, hanya air mendidih dan nanah busuk yang menghanguskan isi perut.
Tapi di sini tidak ada kematian untuk mengakhiri penderitaan. Mereka ingin mati, tapi tidak bisa. Mereka ingin beristirahat, tapi siksaan ini kekal. Namun ingatlah, apa yang kau lihat ini belum seberapa dibandingkan dengan azab Jahannam yang sesungguhnya. Betapa ruginya mereka yang menolak peringatan ini. Maka, apakah kau masih berani berpaling dari peringatannya? Sebelum terlambat, kembalilah sebelum penyesalan menjadi abadi. Bayangkan sebuah pemandangan, api yang sudah menyala selama miliaran tahun. Tapi hari ini, tidak ada lagi seorang pun di sana. Hanya satu orang, satu manusia, di neraka yang hampir kosong. Dia merangkak, kulitnya sudah tidak ada, dagingnya sudah rontok, tulang-tulangnya sudah berubah jadi arang hitam. Dia tidak bisa lagi berteriak, karena tenggorokannya sudah hancur jadi abu. Dia tidak tahu sudah berapa ribu, berapa juta, atau berapa miliar tahun dia ada di sana. Dengan matanya yang kabur, dia sudah menyaksikan para malaikat datang berbondong-bondong membawa manusia keluar, satu persatu. Tapi dia tidak pernah dipanggil. Dan tepat di momen ketika harapannya sudah benar-benar habis, Allah, sang penguasa arsy yang maha agung, mengambil satu keputusan. Keputusan yang membuat seluruh malaikat di langit terdiam. Hari ini, pintu neraka akan dibuka untuk terakhir kalinya. Dan manusia terakhir itu akan keluar. Siapa dia? Bagaimana sepotong arang bisa kembali menjadi manusia? Dan apa yang akan Allah berikan kepadanya sampai-sampai dia berteriak, "Ya Allah, apakah engkau sedang bercanda denganku? Engkau kan Rabbul Alamin. Masa engkau mau bercanda sama aku?" Tonton sampai habis, karena ini bukan dongeng. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ini bisa jadi kisah kamu, kisah aku, kisah kita semua. Hidup di dunia ini singkat banget kan? 60, 70, 80 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, kena api kompor dikit aja kita sudah teriak kesakitan. Tapi kita sering lupa, ada kehidupan yang jauh lebih panjang menunggu kita di sana. Orang-orang beriman akan masuk surga, tapi orang-orang yang banyak dosanya, mereka akan dilempar ke neraka untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa mereka. Dan di dalam hadis yang sahih, disebutkan siapapun yang di dalam hatinya masih ada iman sebesar biji sawi, suatu hari Allah pasti akan membebaskan dia dari neraka. Tapi suatu hari itu bukan 24 jam waktu dunia,
1 hari di akhirat sama dengan 5.000 tahun di dunia kita. Coba bayangkan, kalau dosanya sudah setinggi gunung, berapa ratus juta tahun dia harus terbakar di sana. Di neraka yang penuh kobaran api itu, ada satu manusia. Waktu pertama kali dia dilempar ke neraka, tubuhnya besar. Di dalam hadis disebutkan, gigi orang-orang neraka itu sebesar gunung Uhud. Dan kulitnya tebal banget, supaya panas apinya terasa sampai ke tulang, supaya siksaannya terasa lebih lama. Tapi setelah miliaran tahun dibakar, tubuh yang besar itu sekarang sudah mengkerut, menyusut, tidak bisa dikenali lagi sebagai manusia. Dulu dia masih bisa merontah, masih bisa berteriak. Suaranya pernah mengguncang dinding-dinding neraka. Tapi sekarang sudah tidak ada tenaga lagi. Darahnya, dagingnya, lemaknya, semua sudah menguap di telan api. Kulitnya gosong menempel di tulang, seperti arang. Tenggorokannya sudah jadi abu, jadi dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Kalau dia coba membuka mulut, yang ada cuma bunyi gesekan rahang yang terbakar dan suara gemeretak dari dalam dadanya. Matanya, kelopaknya sudah habis terbakar, jadi dia tidak bisa menutup matanya. Api langsung menghantam bola matanya terus-menerus. Tapi dia tidak menjadi buta, karena Allah ingin dia melihat semuanya. Dia masih hidup, jantungnya masih berdetak lemah di balik tulang rusuk yang gosong, karena Allah tidak mengizinkan dia untuk mati. Dia merangkak di lautan api. Kadang gelombang api menghantamnya dari satu sisi ke sisi lain. Kulitnya rontok, tumbuh lagi, terbakar lagi. Sudah miliaran tahun siklus itu terus berulang. Dia sudah lupa namanya sendiri. Dia sudah lupa siapa dirinya. Dia bahkan sudah lupa rasanya minum air. Yang ada di ingatannya sekarang hanya api. Dan yang paling menyiksa bukan apinya, tapi kesunyian. Dulu neraka ramai. Ada suara jeritan miliaran manusia. Ada sumpah serapah. Ada tangisan. Tapi satu persatu mereka dibebaskan. Para nabi sudah memberi syafaat. Para malaikat sudah memberi syafaat. Bahkan teman-teman beriman yang pernah sholat satu waktu bersamanya di dunia sudah datang dan membawa pergi orang-orang yang dia kenal. Dia sempat ingin mengulurkan tangan, ingin memanggil, "Bro, bawa aku juga. Jangan tinggal aku sendirian." Tapi dosa-dosanya terlalu berat. Tidak ada yang mendengarnya. Pintu neraka berdentam ditutup lagi. Dan setiap dentaman itu seperti palu yang menghantam dadanya. Sekarang dia sendirian. Benar-benar sendirian di sudut gelap neraka yang luas. Satu pikiran yang lebih menyakitkan dari api itu pun datang. Apa mungkin Allah sudah melupakanku? Apa aku satu-satunya makhluk yang akan jadi cacing di sini selamanya? Dia menatap malaikat Malik, penjaga neraka. Tapi Malik berdiri seperti batu. Tidak ada belas kasihan di matanya. Dan dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, dia berkata, "Ya Rob, ambillah nyawaku. Aku tidak tahan dengan kesendirian ini. Hapuskan aku dari sini." Tapi kematian dilarang di sana. Tepat ketika harapannya benar-benar padam. Tepat ketika dia sudah yakin bahwa api ini adalah tempat tinggalnya selamanya. Dari arsy yang maha agung, datanglah keputusan Allah. Allah tidak menyuruh malaikat, tidak mengutus nabi. Allah sendiri yang memutuskan. Allah berfirman, para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, orang-orang beriman sudah memberi syafaat. Tidak ada lagi yang tersisa. Sekarang tinggal aku, Arhamar Rahimin, yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Dan rahmatku telah mengalahkan murkaku. Pintu-pintu neraka yang berat dan berkarat itu perlahan mulai terbuka. Untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, cahaya dari luar masuk ke dalam neraka. Terdengar suara gaib, keluarlah. Dia tidak percaya. Dia pikir ini jebakan. Mungkin ini siksaan baru. Mungkin dari pintu itu akan keluar api yang lebih dahsyat. Tapi ketika dia lihat pintu itu benar-benar terbuka dan di luar sana ada cahaya, bukan kegelapan, dia mulai bergerak. Dia mau berlari, tapi bagaimana mau lari? Urat-urat kakinya sudah lama hancur terbakar. Tulang punggungnya sudah membungkuk seperti busur. Tidak ada seujung pun daging yang bisa memberinya tenaga. Jadi dia merangkak. Dengan dadanya, seperti ular dia bergerak meliuk-liuk ke arah pintu. Setiap sentimeter terasa seperti kelelahan ribuan tahun. Dia maju, lalu jatuh terlungkup. Maju lagi, jatuh lagi. Di dalam hatinya ada satu ketakutan.
Kalau pintu itu nutup lagi sebelum aku sampai, gimana? Dengan sekuat tenaga yang tersisa, dia mencengkram lantai neraka dengan sikunya. Terus merayap, terus merangkak. Waktu dia melewati ambang pintu neraka, api seolah tidak mau melepasnya. Satu lidah api besar menyambar tubuhnya yang gosong untuk terakhir kali. Seolah api itu berkata, "Kamu mau kemana? Kamu milikku." Tapi dia tetap menyeret dirinya keluar. Dan dia jatuh terlungkup di tanah yang keras di luar neraka. Dia gemetar. Dia duduk perlahan. Lalu dia menoleh ke belakang, menatap jurang mengerikan yang selama miliaran tahun membakarnya. Dengan dada penuh kebencian dan kelegaan, dia berteriak, "Demi Allah, Allah sudah menyelamatkan aku dari kamu. Dan ini adalah nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari awal hingga akhir penciptaan." Dia belum tahu apa itu surga. Dia pikir berbaring di tanah berbatu yang kasar di luar neraka ini sudah seperti kebahagiaan seluas langit. Tapi penampilan dia tidak bisa dipandang. Hitam, gosong, seperti potongan kayu terbakar. Bau daging hangus menguar dari tubuhnya. Di dekat pintu surga mengalir sebuah sungai istimewa. Namanya Nahar Al-Hayah, sungai kehidupan. Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu. Para malaikat membawanya ke tepi sungai itu dan berkata, "Celupkan dirimu." Dia masuk ke dalam air itu dengan tubuh yang compang-camping. Dan seperti keajaiban, begitu air menyentuh tubuhnya, kulit-kulit gosong yang mengelupas itu rontok semuanya, seperti kepompong yang ditinggalkan. Di atas tulang-tulangnya yang terbakar, daging baru mulai terbentuk. Aliran darah segar mengalir di setiap pembuluhnya. Rasulullah memberikan perumpamaan yang indah, seperti biji-bijian yang tumbuh subur dan cepat di tanah yang baru dilimpahi banjir, begitulah tubuhnya pulih kembali. Dia keluar dari sungai itu sebagai pemuda cantik berusia 33 tahun. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, matanya berkilau seperti bintang, dan dari tubuhnya menguar harum misk surga. Dia menatap tangannya, tidak ada lagi bekas luka bakar. Dia meletakkan tangan di dadanya, detak jantungnya begitu tenang. Dia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, paru-parunya terisi udara yang bersih. Dia menangis, dan untuk pertama kalinya, air matanya tidak langsung menguap di telan panas. Air matanya mengalir pelan di pipinya yang sehat. Setelah sembuh, dia menatap ke depan. Jauh di sana, ada pohon yang besar, rindang. Di bawahnya ada mata air yang airnya manis dan sejuk. Manusia yang sudah miliaran tahun kehausan itu langsung berkata kepada Allah, "Ya Rob, bawa aku ke pohon itu. Aku hanya ingin duduk di bawah naungannya dan minum airnya. Aku tidak akan minta yang lain-lain." Allah bertanya, "Wahai anak Adam, nanti kamu tidak minta yang lain lagi?" Dia bersumpah, "Demi kemuliaanmu, tidak akan ada permintaan lain." Allah pun membawanya ke sana. Di bawah pohon itu, untuk pertama kalinya dalam miliaran tahun, dia merasakan ketenangan. Air itu dia teguk, dan dia merasa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Tapi, namanya juga manusia, fitrah kita tidak berubah. Beberapa saat kemudian, matanya menangkap pohon yang lain. Lebih jauh, lebih besar, lebih indah. Dahannya dari emas, daunnya dari zamrud, dan aroma misk mengalun bersama angin dari sana. Dibanding pohon pertama, ini 1000 kali lebih indah. Dia tidak bisa menahan diri. Dia merayu lagi. "Ya Allah." Allah berfirman, "Hei anak Adam, bukannya kamu tadi sudah berjanji? Malunya kamu." Dengan malu dia menundukkan kepala. "Ya Rob, maaf, tapi itu indah banget. Bawa aku ke sana. Itu saja. Yang terakhir, tidak akan ada lagi." Allah pun memberinya itu juga, karena Allah tahu, setelah semua yang sudah dia tanggung, dia tidak punya lagi kekuatan untuk bersabar. Tidak lama kemudian, matanya menangkap gerbang besar yang megah. Dari sana terdengar suara tawa orang-orang surga, gemerincing perhiasan, lantunan Al-Quran yang merdu, dan angin surga yang harum menerpa wajahnya. Dia mengerti, kebahagiaan yang sesungguhnya ada di balik tembok itu. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dan berteriak, "Ya Rob, bawa aku ke dekat pintu surga. Aku tidak akan masuk. Aku hanya mau berdiri di depan pintu dan melihat sebentar saja." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, tidak malukah kamu?
terus-terusan ingkar janji. Dia menjawab, "Ya Allah, di hadapan rahmat-Mu, maluku tidak ada artinya. Aku ini peminta-minta, antar aku saja ke pintunya. Itu saja, tidak ada lagi yang lain. Aku janji." Allah pun membawanya ke depan pintu surga. Di sana, dia melihat istana-istana megah, kemah-kemah dari berlian dan mutiara, sungai susu dan madu. Dia melihat penghuni surga berkendara, tertawa bahagia, cahaya di mana-mana. Jadi yuk, mulai hari ini kita bertaubat, kita perbaiki diri, karena 1 detik siksaan neraka saja tidak akan sanggup ditanggung oleh kulit kita yang tipis ini. Ya Allah, haramkanlah tulang-tulang kami dari api neraka. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab. Amin. Surga dengan segala kenikmatannya yang ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh semasa hidupnya. Nama-nama surga yang diyakini muslim diketahui dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nama-nama surga diambil dari sifat yang dimiliki masing-masing pintu surga dengan penghuni yang mengerjakan amal saleh tertentu. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah menjelaskan tentang keindahan surga yang tidak bisa digambarkan dengan hal apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Surga itu tidak bisa dibayangkan. Demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, aroma harum semerbak, istana yang megah, sungai-sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap, istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, kesenangan, kenikmatan, di tempat yang tinggi, indah dan asri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dalam Islam, surga itu nggak cuma satu, tapi ada banyak tingkatan surga. Rasulullah SAW bersabda, surga itu terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dan yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Gak cuma itu, tiap pintu surga juga punya karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda. Bayangin aja, ada pintu yang terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari mutiara, dan masing-masing punya keindahan yang enggak bisa kita bayangkan di dunia ini. Penasaran kan siapa aja calon penghuni surga dan seperti apa keindahan tiap isi dalam surganya? Yuk kita simak bersama. Surga Firdaus adalah surga tertinggi dan paling mulia di antara semua surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Firdaus sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti taman atau kebun. Dalam bahasa Persia kuno, kata ini juga berarti taman yang dikelilingi tembok. Surga Firdaus digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keindahan, kedamaian, dan kenikmatan yang tiada tara. Menurut beberapa riwayat, surga Firdaus terbuat dari emas yang memancarkan cahaya dan juga terbuat dari perak dengan warna hijau tua yang menawan. Keistimewaan surga Firdaus telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Albani. Keberadaan surga Firdaus juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Orang-orang yang berhak masuk surga Firdaus adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Mereka yang menjaga sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kehormatan diri, memelihara amanat, dan menepati janji. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga Firdaus sebagai kekasihnya dan mereka akan kekal di dalamnya. Ciri-ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada
tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Surga Firdaus digambarkan sebagai taman yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Di dalamnya terdapat tempat sungai utama, yaitu Sungai Al-Kausar, sungai air susu, sungai hamar atau anggur yang tidak memabukkan, dan sungai madu yang murni. Selain itu, ada juga 4 mata air lainnya, yaitu Salsabil, Zanjabil, Rohik, dan Tasnim, serta 2 mata air yang mengalir dan 2 mata air yang memancar, yaitu Al-Kafur dan Al-Kautsar. Surga Firdaus juga memiliki pemandangan yang sangat indah dengan pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang bermekaran. Tempat ini benar-benar seperti taman surga yang penuh dengan kedamaian dan keindahan yang tiada tara. Di surga Firdaus, para penghuninya akan menikmati berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka akan mendapatkan buah-buahan yang lezat, minuman yang menyegarkan, dan pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan pakaian yang indah dan tempat tinggal yang megah. Para penghuni surga Firdaus akan hidup dalam kebahagiaan yang abadi tanpa ada rasa sakit, kesedihan, atau kelelahan. Mereka akan selalu merasa damai dan bahagia, menikmati segala kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dikumpulkan kembali dengan keluarga kita dalam surga Firdaus, surga dengan tingkatan tertinggi. Amin. Surga Aden adalah salah satu dari tingkatan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nama Aden sendiri berasal dari kata Arab yang berarti tinggal atau menetap. Jadi, surga Aden bisa diartikan sebagai tempat tinggal yang abadi di mana penghuninya akan menetap selamanya tanpa pernah merasa bosan atau ingin pergi. Di surga Aden ada banyak kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan, di sana mengalir sungai-sungai yang jernih dan setiap penghuninya bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Semua tersedia tanpa batas. Surga Aden disebut-sebut terbuat dari intan putih. Bayangin aja, intan putih yang berkilauan di mana-mana membuat suasana jadi super mewah dan indah. Selain itu, di dalam surga Aden ada juga perhiasan dari emas dan mutiara. Jadi bisa dibayangkan betapa gemerlapnya tempat ini. Bahkan, pakaian para penghuninya terbuat dari sutra yang sangat berharga. Surga Aden digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebun-kebun yang abadi. Di sana ada sungai-sungai kecil yang mengalir, menambah keindahan pemandangan, dan memberikan rasa damai bagi para penghuninya. Kebun-kebun ini dipenuhi dengan bunga-bunga yang memancarkan aroma khas surga, membuat seluruh tempat menjadi wangi. Menurut beberapa riwayat, surga Aden adalah tempat yang sangat istimewa dan hanya akan dihuni oleh orang-orang tertentu. Mereka adalah para nabi, orang-orang syidik yang sangat jujur dan setia, para syuhada yang mati syahid, dan para pemimpin yang adil. Jadi bisa dibilang surga Aden adalah tempat untuk orang-orang yang benar-benar istimewa di mata Allah. Surga Aden adalah salah satu tingkatan surga yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Tempat ini dijanjikan untuk hamba-hamba Allah yang paling istimewa, dan di dalamnya mereka akan menikmati segala sesuatu yang mereka inginkan tanpa batas. Jadi, surga Aden adalah tempat yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman. Semoga kita semua dipertemukan dalam surga Aden ya. Amin. Surga Naim adalah salah satu dari beberapa surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Naim sendiri berarti kenikmatan atau kebahagiaan. Jadi bisa dibayangkan bahwa surga Naim adalah tempat yang penuh dengan segala macam kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan di dunia ini. Keberadaan surga Naim telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka
mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Luqman ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan akan masuk ke dalam surga Naim yang penuh dengan kenikmatan. Jadi penghuni surga Naim adalah mereka yang beriman, beramal saleh, dan bertakwa. Mereka selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta hidup dengan penuh kebaikan di dunia. Menurut beberapa sumber, Sungai Naim ini terbuat dari perak putih. Bayangkan, seluruh tempat ini berkilauan dengan keindahan perak putih yang bersinar. Gak cuma itu, segala sesuatu di dalamnya juga terbuat dari bahan-bahan yang sangat indah dan berharga. Surga Naim digambarkan sebagai tempat yang sangat indah dan menakjubkan. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, memberikan suasana yang sejuk dan damai. Pemandangan di sana gak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Ada istana-istana megah yang terbuat dari perak putih, taman-taman yang luas dengan bunga-bunga yang selalu mekar, dan buah-buahan yang segar dan siap untuk dinikmati kapan saja. Jadi, penghuni surga Naim adalah mereka yang beriman, beramal saleh, dan bertakwa. Mereka selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta hidup dengan penuh kebaikan di dunia. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari mereka yang berhak masuk ke dalam surga Naim ini. Amin. Surga Ma'wa adalah salah satu dari 8 surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Ma'wa sendiri berarti tempat tinggal atau tempat kembali. Jadi, surga Ma'wa bisa diartikan sebagai tempat tinggal yang abadi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Keberadaan surga Ma'wa ini sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di dekatnya ada surga tempat tinggal atau Ma'wa." Quran Surat An-Najm ayat 15. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zamrud hijau. Bayangkan saja, zamrud hijau yang berkilauan dan memancarkan cahaya yang indah. Betapa megah dan menakjubkannya surga Ma'wa ini. Ahli tafsir mengatakan, surga Ma'wa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Selain itu, surga Ma'wa juga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, dan mampu menahan hawa nafsu. Mereka yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya akan mendapatkan tempat di surga ini. Para penghuni surga Ma'wa akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka akan disambut oleh para malaikat dengan ucapan salam dan selamat datang. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan makanan dan minuman yang istimewa serta bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan tertinggi bagi seorang mukmin. Surga Ma'wa adalah tempat tinggal abadi yang dijanjikan Allah bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Dengan segala keindahan dan kenikmatannya, surga ini menjadi tujuan akhir yang diidamkan oleh setiap muslim. Jadi, mari kita terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa dan beramal saleh agar bisa meraih tempat di surga Ma'wa. Surga Khuldi adalah salah satu dari tingkatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Nama Khuldi sendiri berasal dari kata Khalid yang berarti kekal atau abadi. Jadi, surga Khuldi bisa diartikan sebagai surga yang kekal, tempat tinggal yang abadi bagi para penghuninya. Surga Khuldi disebutkan terbuat dari marjan merah dan kuning. Marjan adalah sejenis batu permata yang sangat indah dan berharga. Jadi, bisa dibayangkan betapa megah dan cantiknya surga Khuldi ini. Dinding-dindingnya berkilauan dengan warna merah dan kuning yang mempesona, menciptakan suasana yang benar-benar luar biasa. Surga Khuldi ini istimewa karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan segala kenikmatan yang tak pernah habis bagi para penghuninya. Bayangkan, segala sesuatu yang kamu inginkan ada di sana, dan semakin kamu menikmatinya, semakin bertambah kenikmatannya. Ada sungai-sungai yang mengalir jernih, buah-buahan yang lezat, pemandangan yang indah, dan pohon-pohon yang rindang. Penghuni surga Khuldi adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jadi, calon penghuni surga khuldi adalah mereka yang bertakwa, taat beribadah, menjaga akhlak, dan sabar serta ikhlas dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Nabi Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka?" Quran Surat Furqan ayat 15. Di surga khuldi, para penghuninya akan mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, dan suasana yang damai dan nyaman. Bahkan, kenikmatan di surga ini tidak akan pernah habis. Semakin dimakan, semakin lezat rasanya. Semakin dinikmati, semakin bertambah kenikmatannya. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang setia. Surga Maqamul Amin adalah salah satu dari sekian banyak surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama Maqamul Amin sendiri berarti tempat yang aman. Jadi, surga ini adalah tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang benar-benar bertakwa dan beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51. Surga Maqamul Amin ini memiliki banyak keistimewaan, seperti namanya, surga ini adalah tempat yang aman dari segala macam bahaya dan keburukan. Di sini, para penghuninya akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang abadi. Surga Maqamul Amin diciptakan dari emas, mirip dengan surga Firdaus. Bayangkan betapa megah dan indahnya tempat ini, penuh dengan kilauan emas yang mempesona. Penghuni utama surga Maqamul Amin adalah mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan. Para penghuni surga Maqamul Amin akan menikmati berbagai kenikmatan yang luar biasa, seperti ketenangan dan kedamaian. Tidak ada rasa takut, cemas, atau sedih. Semua yang ada di sana adalah kebahagiaan murni. Para penghuni surga Maqamul Amin akan tinggal di istana-istana megah yang terbuat dari emas dan permata. Istana-istana ini dirancang dengan keindahan yang tak terbayangkan. Kemudian, bagaimana cara masuk ke surga Maqamul Amin? Untuk bisa masuk ke surga ini, seseorang harus memiliki keimanan yang kuat dan selalu bertakwa kepada Allah. Mereka harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan. Selain itu, mereka juga harus sabar dalam menghadapi ujian hidup dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Surga Darussalam itu salah satu dari beberapa nama surga yang disebutkan dalam ajaran Islam. Nama Darussalam sendiri artinya rumah perdamaian. Jadi bisa dibayangkan kalau surga ini adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, jauh dari segala macam konflik, kesedihan, dan penderitaan. Dalam Al-Quran, surga Darussalam disebut sebagai tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman dan selalu berbuat amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagi mereka disediakan surga Darussalam pada sisi Rabb-Nya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal salih yang selalu mereka kerjakan." Quran Surat Al-An'am ayat 127. Surga ini digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, penuh dengan kenikmatan yang enggak bisa kita bayangkan di dunia. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, pohon-pohon yang rindang, dan buah-buahan yang lezat. Pokoknya, semua yang ada di sana bikin kita merasa damai dan bahagia. Surga Darussalam ini terbuat dari yakut merah atau batu rubi merah. Kebayangkan betapa indahnya surga ini dengan batu rubi yang berkilauan di mana-mana. Batu rubi sendiri adalah salah satu jenis permata yang sangat berharga dan cantik, jadi bisa dibayangkan betapa megah dan mewahnya surga Darussalam ini. Surga Darussalam adalah tempat yang disediakan untuk mereka yang benar-benar berusaha menjalankan ajaran Islam dengan baik. Mereka yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjaga sholat, menunaikan zakat, menjauhi dosa, dan selalu bersabar serta bersyukur akan mendapatkan tempat di surga yang penuh kedamaian ini. Surga Darussalam adalah tempat yang diidam-idamkan oleh setiap muslim. Tempat ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai setelah kehidupan di dunia ini selesai. Dengan beriman dan beramal saleh, kita berharap bisa mendapatkan tempat di surga Darussalam ini. Amin.
Surga Darul Muqammah adalah salah satu dari sekian banyak nama surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi sebenarnya punya makna yang dalam dan indah. Kata Darul Muqammah sendiri berarti tempat tinggal yang kekal, di mana penghuninya tidak akan pernah merasa lelah atau lesu. Surga Darul Muqammah adalah tempat bagi mereka yang selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Bayangin aja, di surga ini kita nggak akan pernah merasa capek atau bosan. Semua yang ada di sana adalah kenikmatan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal yaitu surga dengan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak lelah dan lesu. Quran Surat Al-Fatir ayat 35. Bayangkan sebuah tempat yang begitu indah dan damai, penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Surga Darul Muqammah digambarkan sebagai tempat yang sangat megah dengan taman-taman yang luas, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan buah-buahan yang selalu segar dan siap untuk dinikmati. Di sana, kita juga akan menemukan istana-istana yang megah dan perhiasan yang berkilauan. Surga Darul Muqammah ini terbuat dari permata putih. Bayangkan saja, seluruh tempat ini berkilauan dengan cahaya permata yang indah, memberikan suasana yang sangat menenangkan dan mempesona. Permata putih ini melambangkan kemurnian dan keabadian, sesuai dengan sifat surga yang kekal dan penuh dengan kebahagiaan. Calon penghuni surga Darul Muqammah adalah mereka yang selalu berpegang teguh pada iman dan Islam, selalu bersyukur, banyak berbuat kebaikan, menjaga sholat, serta sabar dan tawakal. Jadi, mari kita berusaha untuk menjadi salah satu penghuni surga ini dengan selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Di dalam surga Darul Muqammah, kita akan menemukan segala bentuk kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, mulai dari makanan dan minuman yang lezat hingga pemandangan yang menakjubkan. Selain itu, kita juga akan ditemani oleh para bidadari yang cantik dan selalu siap melayani kita. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Amin.